Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Alfi Nurlaini Maifel. Saya Cindy Febrianti. Saya Milatul Hikmah Solihah. Dan saya Sandra Patricia. Di sini kami akan menjelaskan refleksi dari materi pengembangan bahan ajar PAI. Mari simak video kami. Pada video ini, kami akan menyampaikan rangkuman materi kuliah pengembangan bahan ajar PAI yang membahas proses pengembangan bahan ajar secara menyeluruh, mulai dari konsep dasar, perencanaan, penyusunan, hingga penerapannya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pembahasan ini penting karena bahan ajar memiliki peran strategis dalam membantu peserta didik memahami materi, menumbuhkan sikap religius, serta mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif. Untuk itu, pembahasan akan diawali dengan penjelasan mengenai konsep dasar pengembangan bahan ajar PAI. Yang pertama, konsep dasar pengembangan bahan ajar PAI. Bahan ajar PAI merupakan materi pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam. Bahan ajar tidak hanya berisi informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk sikap dan karakter Islami peserta didik. Yang kedua, urgensi dan fungsi bahan ajar. Urgensi bahan ajar PAI terletak pada perannya dalam menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan adanya bahan ajar, guru dapat menyampaikan materi secara lebih terarah dan terencana. Selain itu, bahan ajar membantu peserta didik belajar secara mandiri sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan konsisten. Yang ketiga, jenis dan karakteristik bahan ajar. Bahan ajar PAI memiliki berbagai jenis dan karakteristik. Bahan ajar cetak seperti modul dan LKS disusun secara sistematis dan mudah digunakan. Bahan ajar digital bersifat lebih fleksibel dan interaktif. Sementara bahan ajar audiovisual mampu meningkatkan minat belajar melalui tampilan visual dan suara. Setiap jenis bahan ajar perlu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kondisi peserta didik. Setelah memahami konsep dasar dan karakteristik bahan ajar PAI, langkah selanjutnya adalah menyesuaikan bahan ajar dengan kebutuhan peserta didik dan materi pembelajaran. Selanjutnya yakni analisis kebutuhan peserta didik. Analisis kebutuhan peserta didik merupakan langkah awal yang sangat penting dalam perencanaan pembelajaran PAI karena membantu guru memahami karakteristik siswa secara menyeluruh, baik dari segi usia, kemampuan awal, latar belakang sosial dan budaya, maupun gaya belajar. Dengan melakukan analisis kebutuhan, guru dapat menyesuaikan bahan ajar, metode, dan media pembelajaran agar sesuai dengan kondisi peserta didik. Hal ini bertujuan agar pembelajaran tidak bersifat umum atau seragam, melainkan relevan, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan motivasi serta pemahaman siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Materi selanjutnya yakni pemilihan materi PAI. Pemilihan materi PAI merupakan proses menentukan isi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan peserta didik, dengan tetap memperhatikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Materi yang harus dimiliki kedalaman dan keleluasaan yang proporsional sesuai dengan jenjang pendidikan, sehingga tidak terlalu sederhana maupun terlalu kompleks. Selain itu, materi PAI perlu bersifat kontekstual dan aplikatif agar peserta didik mampu mengaitkan nilai-nilai ajaran Islam dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Materi yang selanjutnya yakni tentang pengorganisasian materi PAI. Pengorganisasian materi PAI adalah upaya menyusun dan mengatur materi pembelajaran secara sistematis dan runtut agar mudah dipahami oleh peserta didik. Materi sebaiknya disusun
dari yang mudah ke yang sulit, serta dari yang sederhana ke yang kompleks, sehingga membantu siswa membangun pemahaman secara bertahap. Pengorganisasian yang baik juga membuat pembelajaran lebih terstruktur, logis, dan berkesinambungan, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pada bab ke-7 yaitu penyusunan RPP berbasis PAI. Pengembangan bahan ajar PAI tidak terlepas dari penyusunan RPP. RPP berbasis PAI disusun dengan memperhatikan tujuan pembelajaran, materi, metode, media, dan penilaian yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. RPP menjadi pedoman bagi guru agar proses pembelajaran berjalan secara sistematis dan efektif. Yang ke-8, media dan sumber belajar PAI. Media dan sumber belajar PAI juga memiliki peran penting dalam mendukung pembelajaran. Media membantu penyampaian materi agar lebih menarik dan mudah dipahami, sedangkan sumber belajar yang memberikan rujukan yang valid. Media dan sumber belajar dapat berupa buku, Al-Quran, dan hadis, lingkungan sekitar maupun media digital. Pada bab ke-9 yaitu desain bahan ajar digital PAI dan penyusunan modul cetak PAI. Seiring perkembangan teknologi, desain bahan ajar digital PAI menjadi semakin penting. Bahan ajar digital perlu dirancang secara komunikatif dan interaktif, namun tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Di sisi lain, modul cetak PAI tetap dibutuhkan sebagai sarana belajar mandiri yang sistematis dan terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa guru perlu adaptif terhadap perkembangan zaman. Setelah bahan ajar dirancang dan disusun, tahap berikutnya adalah penyempurnaan dan penerapannya dalam pembelajaran. Pada penyusunan modul cetak PAI bertujuan untuk mendukung pembelajaran mandiri peserta didik. Modul dirancang agar siswa itu dapat belajar secara sistematis tanpa selalu bergantung pada kehadiran guru. Oleh karena itu, setiap modul harus memuat tujuan pembelajaran yang jelas, materi yang runtut, contoh-contoh yang relevan, serta latihan dan evaluasi yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Dalam proses penyusunannya, modul cetak PAI juga harus menggunakan bahasa yang sederhana, komunikatif, dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Penyajian materi yang terstruktur akan membantu siswa memahami isi pembelajaran secara bertahap. Dengan modul yang baik, diharapkan peserta didik mampu meningkatkan pemahaman, kemandirian, serta tanggung jawab dalam proses belajarnya. Untuk selanjutnya, materi yang ke-11 yaitu penyusunan lembar kerja siswa atau yang biasa disebut dengan LKS. LKS merupakan salah satu bentuk bahan ajar PAI yang berfungsi melatih keterampilan berpikir dan mendorong keaktifan peserta didik. LKS disusun dengan petunjuk yang jelas dan tugas yang terarah agar peserta didik tidak hanya mampu memahami materi, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, materi yang ke-12, yaitu mengenai validasi dan uji coba bahan ajar. Setelah bahan ajar disusun, tahap selanjutnya adalah validasi dan uji coba. Validasi dilakukan oleh ahli untuk menilai kelayakan isi, bahasa, dan juga tampilan bahan ajar. Kemudian, uji coba dilakukan kepada peserta didik untuk mengetahui kejelasan materi serta efektivitas bahan ajar dalam proses pembelajaran. Untuk materi yang ke-13 yaitu revisi dan penyempurnaan bahan ajar. Berdasarkan hasil validasi dan uji coba, bahan ajar perlu direvisi dan disempurnakan agar kualitasnya semakin meningkat. Revisi dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan baik dari segi isi, materi, bahasa, tampilan, maupun kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Melalui proses ini, bahan ajar menjadi lebih efektif, mudah dipahami, dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk yang terakhir, materi ke-14 mengenai implementasi bahan ajar PAI. Tahap akhir dari pengembangan bahan ajar PAI adalah implementasi dalam proses pembelajaran. Pada tahap ini, bahan ajar digunakan secara langsung oleh guru dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Implementasi yang tepat diharapkan dapat membantu peserta didik memahami materi secara lebih mendalam, serta menumbuhkan sikap dan keterampilan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, tujuan pendidikan agama Islam dapat tercapai secara optimal baik dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan.
Demikian rangkuman mata kuliah pengembangan bahan ajar PAI dari kelompok kami. Semoga rangkuman ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua mengenai proses pengembangan bahan ajar PAI dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak ikut mbak. Apa? Pikirin. Saya kerja HP nah. Gitu. Bisa mak transisi. Ada apa Sumi? Itu aku tunggu. Kecepatan. Pemilihan materi PAI merupakan proses penentuan. Oh, kok mbak itu kok kayaknya kayak PII